Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumhi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi bagian yang kedua, an yakuna iku yento ono sopo adu atau musuh. Al-adu. Wasani utawi kang kaping pindho atau yang kedua iku an yakuna yento ono sopo al-adu atau musuh iku fi jihatil kiblah, iku ing dalam arah kiblat. Fi jihatil kiblati iku ing dalam arah kiblat. Posisi musuh berada di arah kiblat. Bagaimana caranya? Maka fayasuffuhumul imam. Fayasuffuh mongko membentuk barisan. Fayasufu mongko membentuk barisan hum ing al muslimin al imamu sopo imam. Sofa ini kalawan dua barisan atau dua sof. Maka imam membentuk dua barisan untuk orang-orang Islam. Setelah itu wa yuhrima bihim wa yuhrima lan takbiratul ihram sopo imam. Lan takbiratul ihram sopo imam bihim kalawan al muslimin. Semuanya ikut takbiratul ihram. Faida sajada mongkona laikani sujud sopo imam bihim kalawan al muslimin atau orang-orang Islam. Faida sajada mongkona laikani sujud sopo imam mongko sajada mongko sujud ma'hu sertani imam. Ahadus sofaini sopo salah sijini dua sof atau dua barisan. Wa waqafah lan ngadeg atau berdiri as-sofful akhar sopo sof yang lain. Apa tujuannya berdiri? Yahrusuhum, yahrusu hale menjaga sopo sofful akhar, menjaga sopo sofful akhar hum ing al muslimin. Faida rafa'a mongko nalaikani tangi sopo imam, bangun. Maksudnya bangun untuk berdiri. Mongko sajadu mongko sujud, sajadu mongko sujud sopo al muslimun yang dimaksud al muslimun walahiku lan mengikuti sopo al muslimun hu ing imam. Nah, sekarang bagian yang kedua, tata cara melaksanakan sholat dalam kondisi yang sedang peperangan. Caranya, kalau posisi musuh berada di arah kiblat, maka imam membentuk umat muslim menjadi dua barisan. Semuanya takbiratul ihram, imam takbir, semuanya ikut takbir. Cuman ketika imam sujud, yang ikut sujud bersama imam barisan yang satu. Barisan yang satunya posisi masih berdiri. Paham ya? Ketika imam mau berdiri, maka yang berdiri tadi ini sujud ya. Apa tujuannya? Dan seterusnya mengikuti imam. Tujuannya apa? Tujuannya sholat biar tetap terlaksana, akan tetapi penjagaan atau keamanan juga masih berjalan ya. Yang ketiga wasalisuh, yang ketiga utawi yang ketiga iku ayyakuna iku yento ono sopo adu atau musuh, al adu atau musuh iku fi syiddatil khaufi ing dalam sangate peperangan, ing dalam sangatnya terjadi peperangan
atau sangat mengkhawatirkan sama saja. Ini bukan cuman musuh ada di arah timur atau arah barat, enggak, tapi ini posisinya terjadi peperangan. Waltihamil harbi, dan berkecamuknya peperangan. Iltiham itu berkecamuk. Iltiham itu dari lahmun, daging. Artinya apa? Antara daging umat muslim sama orang kafir ini sudah saling bersentuhan. Paham ya? Itu iltiham. Sudah menyatu, sudah tidak jelas mana yang musuh, mana yang orang Islam. Jadi iltiham diambil dari sulasi lahmun, daging, karena sudah tidak jelas mana yang umat muslim, mana yang orang kafir. Bagaimana? Maka fayusolli mongko solat sapa wong kaifa amkanahu, hale kapiye amkanahu memungkinkan, solat sesuai kemampuannya. Fayusolli mongko solat sapa wong kaifa hale kapiye amkanah yang memungkinkan hu ing wong. Terjemahnya sholat sesuai dengan kemampuannya. Rajilan au rakiban, rajilan hale melaku sikil jalan kaki, au rakiban atau menunggangi tunggangan. Kalau zaman dulu unta atau kuda, kalau sekarang pakai mobil. Rajilan jalan kaki, au rakiban atau menunggangi. Mustaqbilal kiblati, hale menghadap kiblat, wa ghaira mustaqbilin, dan tidak menghadap laha maring kiblat. Wes terserah, arahnya terserah, yang penting sholat ya. Karena posisi musuh juga sedang bercampur baur. Mustaqbilah menghadap kiblat, wa ghaira mustaqbil lan liyani atau tidak menghadap laha maring kiblat. Faslun untawi iki fasal wa yahrumu lan haram ala rijali ing atase pira-pira wong lanang. Laki-laki haram opo lubsul harir, memakai sutra nabil, sarungnya terbuat dari sutra, harganya 10 juta, haram ya, haram. Watakhattum lan memakai cincin, laki-laki pakai cincin bizhabi yang terbuat dari emas, laki-laki nggak boleh. Tapi wayahilluh lin nisa, wayahillu lan halal lin nisa kedua wong wadon. Jadi Mbak Najwa, ibunya membelikan Mbak Najwa sarung terbuat dari sutra 10 juta. Nabil nggak boleh iri ya, nggak boleh iri. Secara syara nggak boleh ya, karena laki-laki tidak diperkenankan, sedangkan perempuan boleh-boleh saja. Mbak Najwa pakai cincin terbuat dari emas, Nabil nggak boleh. Nah, paham Bil? Wah, Mbak kok cincinnya dari emas? Nggak boleh minta. Ini dilarang syarat, dilarang sah. Persilakan minta uang yang sesuai dengan harga yang ada, tapi beli kitab. Ambil, Mbak Najwa beli cincin yang dari emas, Nabil beli kitab. Beli kitab Majmu' Syarah Muhadzab umpamanya, atau kitab sembarang ya. Persilakan yang mau tanya. Kain, lah di Ampel itu banyak kain sutera. Yang jelas sangat berkualitas ya. Kainnya sangat berkualitas, entah sarungnya, bajunya, atau bahkan batik. Nah, jadi kalau batik yang mahal itu sudah ada campurnya dengan sutra, terserah berapa persen. Jadi kalau batik harganya sampai 5-6 juta, itu bukan batik sembarangan, tapi sudah ada campur dengan sutra ya. Beli kain, nah kain, tapi harganya sampai 5 juta umpamanya. Lah itu juga
Wis yang jelas yang lebih paham biasanya bagi ibu-ibu atau orang yang sudah ahli dalam masalah kain ya. Dalam masalah kain. Nanti kalau cuma sedikit ya. Kalau cuma sedikit itu tidak menjadi masalah ya. Sedikit. Tapi ya, ini di belakang ada wa qaliludz dzahab. Nah ini ada penjelasannya. Yang emas wa qaliludz dzahab lan utawi siti emas wa katsiruhu lan ake emas fit tahrim ing dalam haramnya iku sawaun sama saja. Cincinnya yang terbuat dari emas baik sedikit maupun banyak itu tetap haram bagi laki-laki ya. Fit tahrim ing dalam keharamannya. Fit tahrim ing dalam keharamannya iku sawaun sama saja. Sawaun itu sama saja. Haram. Ini emas haram ya. Sedikit maupun banyak tetap sutra di bawah nak. Wa idza kana lan nalaikani ono opo ba'dus saubi. Sebagian baju iku ibrosim. Ibrosim itu ya sutra. Jadi kain sutra itu banyak macamnya. Ibrosim itu ahsanul harir, sutra yang paling bagus. Sekarang wa idza kana lan nalaikani ono opo ba'dus saumi sebagian kain atau baju iku ibroisaman iku ibroisam. Ibroisam itu sutra yang paling bagus. Dijelaskan ahsanul harir, sutra yang paling bagus. Jadi kainnya itu sebagian dari sutra tapi wa ba'du kutnan. Wa ba'duhu lan sebagian itu kutnan. Kain katun au kutanan sama kain katun. Maka jazah lubsuhu jaza mongko unang boleh-boleh saja opo lubsuhu memakainya tapi dengan catatan malam yakun al ibroisam ghaliban malam yakun ing dalam apa selama tidak ada al ibroisam opo kain sutra iku ghaliban yang banyak. Artinya apa? Kalau cuma sedikit tidak menjadi masalah. Paham ya? Jadi kain sutra. Jadi bajunya itu sarungnya, kainnya ini campur baur. Sebagian ada sutranya, sebagian kain katun umpamanya atau kain biasa terserah ya. Itu boleh-boleh saja dengan catatan yang kain sutra itu tidak lebih banyak. Ya. Tapi kalau untuk perempuan bebas ya, bebas. Besok kalau pulang, kalau pondok nggak layak ya. Di pondok itu jangan memakai pakaian yang sangat mewah ya, sangat mewah. Dalam pepatah zullah toliban tata'azzu matluban. Zullah toliban, pada waktu tolib mencari ilmu, zullah dalam kondisi tidak terlalu mewah. Sehingga tata'azzu matluban, tata'azzu engkau akan menjadi mulia, matluban dan juga akan dicari orang banyak ya. Jadi kalau di pondok mewah, sebaliknya ketika keluar akan menjadi hina. Tapi sebaliknya kalau di pondok sederhana, biasa-biasa saja, maka akan keluar insya Allah akan menjadi orang yang terhormat dan seterusnya. Paham ya? Faslun utawi ingki fasal wa yalzamu lan wajib
Wa yalzamu lan wajib fil mayyiti ing dalam mayat opo arba'atu asya. Opo 4 pira-pira perkara. Untuk tajhis atau perawatan jenazah yang muslim, yang wajib itu 4. Jadi yang penting muslim, toh sekalipun berbuat dosa besar umpamanya KTP beragama Islam, tapi umpamanya sholat jarang atau seterusnya, maka tetap wajib perawatan yang 4 ini. Ya, tidak boleh ada unsur penolakan warga. Jadi karena dia sering buat onak atau yang lain, gak boleh kita menolak pemakaman umat muslimnya. Apa yang 4? Pertama, husluhu, memandikannya, karena sifatnya fardu kifayah. Artinya ketika dalam satu daerah tidak ada yang memandikan, maka semuanya berdosa. Memandikan diusahakan harus sama jenisnya. Kalau yang meninggal perempuan, diusahakan yang memandikan juga perempuan atau mahramnya. Ya, nggak boleh yang meninggal perempuan yang memandikan laki-laki, itu pun bukan mahramnya. Juga dengan kondisi terbuka nggak boleh ya. Kenapa? Karena khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada aib ya, ada kekurangan. Kalau mahram kan bisa menjaga ya, kalau keluarganya. Tapi kalau orang lain langsung rame, ketika mandikan ada yang keluar atau baunya nggak enak, ini langsung rame dan disampaikan pada yang lain. Tapi kalau keluarganya insya Allah akan ditutupinya, tidak disebarluaskan. Nah, dengan cara yang halus ya, dengan cara yang nggak boleh ya. Al mayyitu kal hayy, mayat itu diibaratkan orang yang masih hidup. Apa artinya? Apa yang dirasakan orang yang masih hidup, seandainya itu sakit, itu juga dirasakan mayit juga Contohnya, orang yang masih hidup mandi dengan air panas, kira-kira sakit nggak? Atau air yang terlalu dingin, orang yang masih hidup. Nah, begitu juga ketika memandikan jenazah, tidak diperkenankan syadidus sukhunah wal buruda, air itu terlalu panas atau terlalu dingin ya. Begitu juga ketika memandikan, jangan terlalu kasar ya, jangan terlalu kasar. Wa takfinuhu, lan mengkafani, wajib dianjurkan dengan putih, yaitu kain kafan yang ada sekarang ya. Kalau memang sewaktu-waktu ada kejadian musim kemarau beberapa tahun, kain kafan nggak ada, baju nggak ada, bebas terserah. Al-hashish watin bisa, hash itu rumput. Lah ini bisa jadi mungkin di beberapa daerah ya kan, kain kafan pakai rumput. Atin, apa tin? Lumpur ya. Yang penting tertutupi. Tapi tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu kalau musim kemarau berapa tahun, mungkin di sebagian daerah, bagaimana? Nggak usah repot, pakai daun-daun, rumput-rumput atau optinnya, nggak apa-apa ya. A'udzubillahi min dzalik. Wassalatu lan mensolati alaihi ing atasi mayat. Mensolati, pernah mensolati Nabil Raka ya. Jadi kalau di masjid ada sholat jenazah ikut, itu praktek. Ya kalau Abu Nawas ditanyakan, Abu Nawas, sholat jenazah kok pakai sujud? Oh iya, karena mayat ini banyak dosa. Itu Abu Nawas wali ya. Kalau kita mungkin karena tidak praktek atau mungkin tidak tahu ya, ada 4 takbir. Pertama membaca Fatihah ya. Takbir yang kedua membaca sholat. Yang ketiga baca doa. Laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi ya. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Takbir yang keempat ya, Allahumma la tahrimna ajrahu ya. Kalau perempuan ajroha dan salam. Ambil bisa, seandainya pulang jadi imam bisa.
Terus wa dafnuhu lan memakamkan, fardu kifayah yang 4 ini. Makanya setiap umat muslim mati dalam keadaan Islam wajib dikafani, dimandikan, disolati, dan dimakamkan. Tidak boleh ada penolakan. Lah sekarang wasnani utawi wong loro, ada 2 orang iku layu salani, tidak boleh dimandikan. Wala yusolla, dan tidak usah disolati, alaihima ing atase isnani. Wala yusolla, dan tidak usah disolati, alaihima ing atase isnani. Yang pertama as-syahidu, orang mati syahid. Namanya syahid dunia akhirat. Matinya fi ma'rikatil musyrikin, ing dalam medan perang, memerangi orang kafir. Fi ma'rikatil musyrikin, ing dalam medan perang, memerangi orang kafir. Lah ini namanya syahid dunia akhirat ya. Syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu pertama orang yang berperang dengan orang kafir. Yang kedua, matinya dalam medan perang. Paham ya? Jadi kalau seandainya luka, masih hidup, terus dibawa ke rumah sakit, itu namanya bukan syahid dunia akhirat. Kenapa? Karena matinya bukan dalam medan perang. Jadi ma'rikah itu medan perang. Bagian yang kedua ada syahid akhirat. Banyak contohnya. Seperti wanita yang mati dalam kondisi mau melahirkan. Itu namanya syahid akhirat. Terus orang yang mati karena dia kecelakaan ya. Tabrak mobil. Atau mungkin tenggelam. Atau kebakaran. Atau karena kaget. Rumahnya roboh. Wus. Plak. Terus mati. Syahid akhirat ya. Atau pada waktu ngaji seperti ini ternyata Raka meninggal, itu namanya syahid akhirat. Atau gini, di I'anah itu ada penjelasan I'anah juz 2. Ada seorang laki-laki mencintai perempuan, syaukon, karena dia kangen sehingga kepikiran terus mati, itu syahid. Tapi catatan, dia tidak pernah ketemu. Tidak pernah. Contohnya pulang Nabil, ternyata ada perempuan yang menjadi bunga desa. Semua orang ini membicarakan, menjadi buah bibir orang banyak. Nabil penasaran sampai kepikiran seperti merasa barang ya kan. Akhirnya Nabil ini selama 2 sampai 5 tahun ya nggak pernah ketemu, tapi dia merasa kangen atau yang lainnya, kepikiran terus dia meninggal. Itu syahid. Catatan yang tidak pernah ketemu. Iskon, kangen, syahid tapi memang nggak pernah ketemu. Kira-kira kalau sekarang ada nggak pernah ketemu. Kangen pada soal tapi nggak pernah ketemu. Mustahilnya. Nggak pernah ketemu tapi pakai video call. Ya. Banyak contohnya ya. Jadi itu namanya syahid akhirat. Paham ya? Syahid akhirat. Lah perbedaannya gini. Kalau syahid dunia akhirat itu darahnya ketika mati dalam medan perang, darahnya tidak boleh dihilangkan, haram hukumnya. Izalatud dam haram. Dibiarkan, bahkan yang dijadikan kafan as-saubuh al-mulattaqu bid-dam, baju yang berlumuran darah. Itu yang dijadikan kafan. Kenapa kok nggak boleh dihilangkan, dibersihkan, bahkan yang dijadikan kafan baju itu kenapa? Li'anna dam tashhadul jannah, karena darah itu besok menjadi saksi ya di surga. Paham ya?
Nggak boleh dimandikan, nggak boleh ya. Sebagaimana terus, adapun yang syahid akhirat tadi mati pada waktu tolabul ilim belajar ya, mati pada waktu di pondok di kelas, terus mati pada waktu wanita yang mau melahirkan, mati karena kecelakaan, kebakaran dan yang lainnya, itu tetap wajib yang 4, wajib dimandikan, kafan, sholat dan dimakamkan. Cuman yang dimaksud saya itu mendapat pahalanya orang mati syahid. Adapun bom bunuh diri itu bukan mati syahid, tapi mati sangit ya. Paham ya? Kenapa? Karena berangkat dari kegoblokan mereka ya. Lah kok bisa gini? Pertama, Al-Quran mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kita tidak boleh mencelakakan diri sendiri. Kita nggak boleh. Yang kedua, la dararah wala diror. Tidak boleh membahayakan orang lain ya. Jadi bom bunuh diri itu namanya mati sangit ya, bukan syahid. Karena mereka goblok, tidak mau belajar ya. Nggak belajar Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Saking wajibnya menjaga diri sendiri, saat pada awalnya haram bisa menjadi wajib. Contoh, saya ada di tengah hutan, nggak ada makanan, buah-buah nggak ada ya kan, bekal sudah habis karena sekian bulan di tengah hutan. Adanya cuman bangkai, entah bangkai manusia atau bangkai hewan. Ini saya wajib makan, tapi biqadri saddir romki, sesuai dengan kebutuhan, nggak boleh lebih. Kalau lebih itu hukumnya haram. Aklul mayta itu awalnya haram ya, makan bangkai haram. Tapi karena kondisi memang tidak ada yang mau dikonsumsi, buah-buahan, makanan nggak ada yang halal, adanya bangkai nggak apa-apa, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Saking wajibnya menjaga diri sendiri. Lah ini enggak, ini sehat normal ya. Bunuh diri di kantor-kantor, di gereja, itu namanya goblok ya, nggak ngerti agama. Paham ya? Persilakan yang kurang jelas. Ya. Tumbal. Dibunuh. Jadi kalau jadi tumbal ya, jadi dibunuh gini, termasuk syahid tadi, dia memang berperang sama orang kafir, tapi kutilah dia dibunuh dalam rangka apa? Bahasanya itu dijadikan tameng. Jadi orang Islam yang mau membunuh orang kafir ternyata enggak, dia yang terbunuh itu, ini termasuk orang apa? Mati syahid. Kalau dijadikan tumbal, umpamanya ya, dijadikan tumbal, terus dibunuh dalam rangka apa dibunuhnya? Dibunuh apa terbunuh? Terbunuh dalam rangka membela agamanya, membela istrinya, membela hartanya. Itu syahid akhirat. Mangkutilah dunah ya. Jadi barang siapa yang terbunuh karena membela istrinya, istrinya digoda orang lain, akhirnya dia melawan dan jadi korban, itu syahid akhirat. Terus mau dirampok, melawan, ternyata dia jadi korban, syahid akhirat. Atau dia yang mau dibunuh, cuman dia melawan, terbunuh, itu syahid akhirat. Artinya apa? Yang 4 tetap wajib, cuman mendapat pahalanya orang mati syahid. Tetap wajib dimandikan, dikafani, sholat dan dimakamkan. Paham ya? Tumbal, dijadikan tumbal, tumbal. Kalau memang dia bukan kemauan dia ya, bukan kemauan ya, termasuk mati syahid. Tapi kalau dia menawarkan, ini saya nggak apa-apa jadikan tumbal ya, nah itu yang nggak boleh ya. Kadang kan ada orang tuanya biar kaya ya kan, harus ada korbannya dari salah satu anaknya, itu yang nggak boleh ya. Nauzubillah min dzalik. Paham ya? Lah yang kedua, wasik tuh, bayi yang keguguran.
Alladzi lam yastahil syarikhon. Alladzi lam yastahil, yang tidak sampai bergerak. Tidak sampai bergerak. Syarikhon, dan apa? Syarihon, yang berteriak. Tidak sampai berteriak. Jadi nanti ada di kelas 3 itu dan seterusnya. Siktun itu ada beberapa bagian ya. Kalau umur sekian bagaimana, umur sekian bagaimana. Ini secara global. Intinya kalau tidak sampai bergerak, tidak sampai teriak, itu tidak wajib tidak wajib dimandikan dan juga disolati ya, disolati. Terus wa yusalul mayyit witron, wa yusaluh lan dimandikan al mayyitu sopo mayat. Witron hale ganjil. Jadi dimandikan hitungannya ganjil, apa 1 kali, apa 3, apa 9 ya. Wa yakunu lan ono fi awali ghusli, iku ing dalam awal memandikan opo sidrun, daun, apa daun? Kelor. Wa fi akhirihi lan ing dalam akhir memandikan opo syai'un, sewiji-wiji min kafur, sangkeng kafur barus. Cuman gini, yang daun tadi kalau sekiranya sampai merubah air, jadi gini, kalau bisa praktek ini di akhir, baik yang daun maupun yang kafur atau yang lainnya. Kenapa? Khawatir sampai merubah air. Jadi gini, ketika mandikan wis nggak apa-apa, hakikat air seperti itu, jangan sampai dirubah ya, berubah baik warna atau baunya. Baru ketika kita sudah yakin air itu sudah rata ke semua anggota mayat, baru dicampur dengan kafur barus tadi atau pengharum atau yang lainnya. Jadi sebelum kita yakin air ini sudah rata, nggak boleh dikasih sabun umpamanya. Kasih sabun kalau sudah ya yakin, khawatir sabun ini atau yang lainnya menyebabkan air itu berubah sehingga tidak termasuk air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi yang pertama murni air, siram sambil gosok yang halus. Kalau sudah yakin air itu rata atau nyampe ke semua anggota mayat, baru ya dikasih sabun atau sejenisnya, pengharum umpamanya. Jadi itu agak-agak akhir. Wa yunkafanu lan den kafani sopo mayat atau jenazah fi salasati aswab, ing dalam 3 baju, 3 lapis maksudnya. Bidin yang putih. Dianjurkan kalau nggak ada nggak apa-apa warna hitam ya, warna hitam. Kalau malaikat mungkar nakir tanya, oh malaikat saya sudah lama ya, saya sudahlah. Ini buktinya kafannya sudah hitam. Laisa fiha, laisa kang ora ono fiha iku ing dalam salasah gamisun opo gamis, wala imamah lan ora surban. Jadi yang 3 lapis itu kecuali ya atau selain gamis dan selain surban, 3 lapis. Kafannya ada 3 lapis, itu pun selain dari gamis dan selain surban. Salah satu aswab, 3 baju atau lapis, bidin yang berwarna putih. Tadi tata cara kafan, sekarang sholat. Wa yukabiru lan sholat sopo wong, wa yukabiru lan sholat sopo wong alaihi ing atasi mayat.
arba'at takbiratin kalawan 4 piro-piro takbir. Nah, ya, harus ingat sholat jenazah ada 4 takbir. Yaqra'ul fatihata yaqra'uh maca sapa wong al-fatihata ing surah al-fatihah. Ba'dal ula ing dalam sausai takbir yang pertama. Allahu Akbar, baca Fatihah. Wa yusalli lan maca sholawat sapa wong ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da saniyati ing dalam sausai takbir yang kedua. Allahu Akbar, baca sholawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau bisa sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang dibaca pada waktu sholat tasyahud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Yaitu kalau yang paling sempurna. Yang penting sholawat nariah enggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan kamilatan wa sallim salaman, ya. Terserah, yang penting sholawat. Wa yad'u lan maca doa sapa wong lil mayyiti maring mayit. Membaca doa ba'da salisati ing dalem sausai takbir yang ketiga. Setelah takbir ketiga baca doa fayaqul, mongko berdoa sapa wong. Allahumma ya Allah, hada utawi iki mayat iku abduka, hambamu. Abduka iku hambamu. Wa banu abdaika lan putra dari kedua hambamu. Kharajah metu sopo hada, laki-laki ini keluar min rawahid dunya, dari kenyamanan dunia, wasa'atiha lan keluasannya dunia, wa mahbubuhu lan utawi kekasihnya hada. Kekasihnya hada atau hamba ini, wa ahibba'uh lan piro-piro kekasihnya, fiha ing dalam dunia ila zulmatil qabri maring kegelapan kuburan. Gelap bagi orang-orang yang tidak beruntung, ya. Wa ma lan perkara huwa utawi abdun iki lakihi menemuinya, wa malan perkara huwa utawi hada atau hamba iku lakihi menemuinya, kana ono sopo hada atau hamba iku yashhadu bersaksi, yashhadu bersaksi an la ilaha illa anta, an la ilaha bahwa tidak ada Tuhan illa anta kecuali engkau, wahdaka sendirian, la syarikalah, la syarikah tidak ada yang menyekutuinya atau tidak ada yang menyamainya, lakah kepada engkau,
Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya lan saktuhuni Nabi Muhammad iku abduka, iku hambamu, wa rasuluka, lan utusanmu. Wa anta, lan utawi engkau ya Allah iku a'lamu, maha tahu. Bihi, kalawan hada atau hamba, minna, ketimbang kita semua. Minna, ketimbang kita semua.